Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adistira Pudin Pramasdita dengan NIM 2017-310-496 akan melanjutkan presentasi dari kelompok sebelumnya, yaitu tata kelola organisasi di perusahaan. Nah, kan sebelumnya sudah dibahas sama kelompok sebelumnya, yaitu penerapan OECD. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu yang poin C. Para pemegang saham harus mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara efektif dan melakukan pilihan pada rapat umum pemegang saham, serta harus diberikan informasi tentang aturan rapat umum pemegang saham, termasuk prosedur pemungutan suara. Yang D yaitu struktur dan pengaturan permodalan yang membuat pemegang saham tertentu dapat memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan modal mereka harus diungkapkan. Selanjutnya yaitu pasar untuk perusahaan yang dikendalikan harus diizinkan agar makna efisien dan transparansi berfungsi. Poin selanjutnya yaitu penggunaan hak-hak kepemilikan oleh semua pemegang saham termasuk investor institusional harus difasilitasi. Dan poin yang terakhir yaitu para pemegang saham termasuk pemegang saham institusional harus diperkenalkan untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak lain atas kepemilikannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adistira Pudin Pramasdita dengan NIM 2017-310-496 akan melanjutkan presentasi dari kelompok yang sebelumnya. Yang pertama yaitu perlakuan yang setara kepada para pemegang saham. Kerangka corporate governance harus menjamin perlakuan yang setara kepada para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham dari luar negeri. Semua pemegang saham harus memiliki peluang untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas hilangnya hak-hak mereka. Yang pertama yaitu semua para pemegang saham dari suatu kelompok saham harus diberikan perlakuan yang sama. Nah, maksudnya di sini itu yang pertama yaitu dalam suatu kelompok saham, semua saham pengembang hak yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada semua seri atau kelompok saham sebelum mereka membelinya. Yang kedua yaitu pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh atau dalam kepentingan dari pemegang saham pengendalian yang bertindak secara langsung atau tidak langsung, serta harus mempunyai makna ganti rugi yang efektif. Yang ketiga yaitu suara harus disampaikan oleh kustodian atau calon-calon dalam cara yang disepakati dengan pemilik saham. Yang keempat, rintangan terhadap pemungutan suara secara lintas batas harus dieliminasi. Yang kelima, proses dan prosedur rapat umum pemegang saham harus memungkinkan perlakuan yang setara dari semua pemegang saham. Prosedur perusahaan harus tidak membuat pemungutan suara sulit dan mahal. Perlakuan yang setara kepada para pemegang saham yang kedua yaitu insider trading serta transaksi sendiri harus dilarang. Yang ketiga, anggota dewan komisaris serta para eksekutif penting harus diminta untuk mengungkapkan kepada dewan komisaris apakah mereka secara langsung atau tidak langsung atau untuk kepentingan pihak ketiga memiliki kepentingan material dalam berbagai transaksi atau yang secara langsung mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Amelia Wahyu Hidayah dengan NIM 2017-310-497. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Peran pemangku kepentingan dalam corporate governance. Kerangka corporate governance harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui pemufakatan bersama, serta mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kemakmuran, tersedianya pekerjaan, serta keberlangsungan perusahaan yang sehat secara keuangan. Hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui pemufakatan bersama harus dihormati. Karena pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus mempunyai peluang untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak mereka.
Mekanisme yang meningkatkan kinerja bagi partisipasi karyawan harus diizinkan untuk dikembangkan. Bila pemangku kepentingan terlibat dalam proses corporate governance, maka mereka harus mempunyai akses atas informasi yang sesuai, cukup, serta dapat dipercaya secara tepat waktu dan teratur. Para pemangku kepentingan, termasuk para karyawan, secara individual dan lembaga, representasinya harus dapat secara bebas mengomunikasikan perhatian mereka tentang praktik-praktik yang ilegal dan tidak beretika kepada Dewan Komisaris, serta hak mereka harus tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut. Kerangka corporate governance harus menjadi pelengkap dari kerangka insolvensi yang efektif dan efisien, serta dari penguatan hak kredit secara efektif. Pengungkapan dan transparansi. Kerangka corporate governance harus menjamin pengungkapan yang tepat waktu dan akurat yang menyangkut semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, serta tata kelola perusahaan. Pengungkapan harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada informasi yang material. Atas yang pertama, hasil keuangan dan aktivitas perusahaan. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan saham mayoritas serta hak suaranya. Yang keempat, kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris serta para eksekutif puncak, serta informasi tentang anggota Dewan Komisaris, termasuk kualifikasi mereka, proses pemilihan, kepengurusan perusahaan lain, dan apakah mereka dipandang independen oleh Dewan Komisaris. Yang kelima, transaksi dengan pihak terkait. Yang keenam, faktor-faktor risiko di waktu yang akan datang. Yang ketujuh, hal-hal yang berkaitan dengan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang kedelapan, struktur dan kebijakan tata kelola, khususnya kandungan berbagai aturan atau kebijakan tata kelola perusahaan serta proses yang akan diterapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihan Kroto Aini dengan NIM 2017-310513. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pengungkapan dan transparansi. Yang B, informasi harus disiapkan dan digunakan sesuai dengan standar akuntansi dan pengungkapan keuangan dan non-keuangan yang tinggi. Yang C, audit tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen, kompeten, dan berkualitas untuk memberikan jaminan eksternal dan objektif kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham, bahwa laporan keuangan menggambarkan secara wajar posisi dan kinerja keuangan perusahaan di dalam semua materinya. Yang D, auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, berkewajiban kepada perusahaan untuk menggunakan kecermatan dan kehati-hatian profesionalnya dalam melaksanakan audit. Yang E, saluran untuk menyampaikan informasi harus memberikan akses yang tepat waktu, efisien, dan murah terhadap informasi yang relevan bagi pengguna. Yang F, kerangka corporate governance harus dilengkapi dengan pendekatan yang efektif yang akan menjawab dan mendorong pemberian analisis atau saran oleh analis, pialang, serta agen peringkatan dan lainnya yang sesuai bagi keputusan investor, bebas dari benturan kepentingan yang material. Yang keenam, tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Kerangka corporate governance harus menjamin pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh Dewan Komisaris, serta pertanggungjawaban Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Yang A, Dewan Komisaris harus bertindak atas dasar informasi yang lengkap, dengan itikat baik, kecermatan, dan kehati-hatian demi kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan pemegang saham. Yang B, bila keputusan Dewan Komisaris mungkin berpengaruh pada kelompok pemegang saham yang berbeda-beda, maka Dewan Komisaris harus memperlakukan semua pemegang saham secara adil. Yang C, Dewan Komisaris harus menerapkan standar etika yang tinggi. Hal ini harus dilakukan demi kepentingan para pemangku kepentingan. Yang D, Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas-tugas tertentu, termasuk yang pertama, mereview dan mengarahkan strategi perusahaan, perencanaan kegiatan, kebijakan risiko, anggaran tahunan, dan perencanaan bisnis, menetapkan sasaran kinerja, memantau penerapan dan kinerja perusahaan, serta mengawasi pengeluaran modal, akuisisi, dan divestasi. Yang kedua,
memonitor efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan, dan membuat perubahan bila diperlukan. Yang ketiga, memilih, memberikan kompensasi, memonitor, serta bila perlu, mengganti eksekutif puncak, serta mengawasi keberhasilan perencanaannya. Yang keempat, menyelaraskan remunerasi eksekutif puncak dan dewan komisaris untuk kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Yang kelima, menjamin nominasi dewan komisaris secara formal dan transparan serta proses pemilihannya. Yang keenam, memonitor dan mengelola benturan kepentingan antara manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham, termasuk pengguna yang keliru atas kekayaan serta penyalahgunaan transaksi-transaksi. Yang ketujuh, menjamin integritas dari akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan keuangan, termasuk audit yang independen serta sistem pengawasan yang tepat, khususnya sistem manajemen risiko keuangan dan pengawasan aktivitas serta ketaatan pada hukum dan standar. Yang ke-8, mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi. Yang E, Dewan Komisaris harus dapat menggunakan pertimbangan yang objektif, independen dalam menghadapi permasalahan perusahaan. Yang pertama, Dewan Komisaris harus mengkaji untuk menetapkan sejumlah anggota Dewan Komisaris yang berkemampuan mempertimbangkan independennya untuk tugas-tugas yang mempunyai potensi benturan kepentingan. Yang kedua, bila komite Dewan Komisaris telah ditentukan, maka mandat, komposisi, dan prosedur kerja harus ditetapkan dengan baik serta diungkapkan oleh Dewan Komisaris. Yang ketiga, Dewan Komisaris harus dapat membuat komitmennya sendiri secara efektif atas tanggung jawabnya. Yang F, dalam memenuhi tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris harus memiliki akses atas informasi secara akurat, relevan, serta tepat waktu. Selanjutnya, tata kelola organisasi di pemerintahan. Di sini kita akan membahas bagaimana tata kelola pemerintahan ini dilaksanakan. KKNKG 2010 mengaktualisasikan Good Public Governance atau JPG dengan penekanan pada aktualisasi JPG, serta pola hubungan dengan pemangku kepentingan. Hal ini diatur sebagai berikut. Yang A, aktualisasi JPG dalam penyelenggaraan negara terdiri dari yang pertama, aktualisasi JPG dalam penyelenggaraan fungsi legislatif dan pengawasan. Termasuk dalam kelompok ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, aktualisasi JPG dalam penyelenggaraan fungsi eksekutif. Termasuk dalam kelompok ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank sentral. Pemerintah pusat meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Departemen dan Kementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan lembaga pemerintah non-departemen. Pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota. Bank sentral adalah Bank Indonesia. Yang ketiga, aktualisasi JPG dalam penyelenggaraan fungsi yudikatif. Termasuk dalam kelompok ini adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, beserta Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama, serta Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang keempat, aktualisasi JPG dalam penyelenggaraan fungsi lembaga-lembaga non-struktural. Termasuk dalam kelompok ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anak, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Penanggulangan Kemiskinan, Dewan Pertahanan Pangan, Dewan Gula, dan lain-lain. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indah Nadila dengan NIM 2017 310 554. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada pola hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, pola hubungan dengan pemangku kepentingan ini itu ada 7. Yang pertama ada pola hubungan negara dengan warga negara, pola hubungan negara dengan dunia bisnis, pola hubungan negara dengan
partai politik, pola hubungan negara dengan organisasi masyarakat, kemudian ada pola hubungan negara dengan lembaga swadaya masyarakat, pola hubungan negara dengan pers, dan yang terakhir pola hubungan negara dengan negara-negara lain dan masyarakat internasional. Nah, penerapan tata kelola pemerintah ini juga dijelaskan oleh United Nations 2007. Mereka menjelaskan bahwa penerapan tata kelola pemerintah itu diutamakan untuk mengukur dimensi inti dari indikator tata kelola dan perekonomian untuk memonitor sektor publik dan pemerintah. Yang selanjutnya ada dimensi inti dan pengukurannya. Dimensi inti dan pengukurannya itu ada indikator efisien, kemudian ada transparansi, dan ada partisipasi. Fungsi indikator ini sendiri itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai kinerja dari pemerintah dan juga lembaga pemerintah. Yang pertama ada indikator efisien. Indikator efisien pada tata kelola sektor publik itu dapat dijelaskan secara luas dan juga sempit. Nah, pendekatan secara sempit itu di mana efisien dapat diubah dengan ukuran-ukuran tertentu seperti biaya per pasien dan juga biaya per jasa layanan. Sedangkan pendekatan secara luas itu melihat secara luas pemerintah mendorong sistem produksi dan distribusi yang efisien dan ekonomis serta mengurangi ketidakpastian. Sehingga definisi yang lebih luas dari efisien itu yaitu memandang bahwa alokasi pengeluaran masyarakat dan lembaga pemerintah serta ketidakpastiannya untuk mengelola perekonomian dan menerapkan kebijakannya secara stabil dan dapat diprediksi. Sehingga hal ini berarti lebih penting untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh dunia usaha dan masyarakat, seperti lingkungan yang stabil dibandingkan menjadikan efisien yang optimal di dalam pengiriman atau transportasi. Jadi definisi secara lebih luasnya itu efisien itu menekankan pada keberhasilan pada sisi makro perekonomian. Kemudian ada yang kedua ada transparansi. Nah, transparansi ini meminta pemerintah untuk tidak hanya menghambat aliran informasi kepada masyarakat, tetapi meminta pemerintah untuk aktif terlibat pada kewajibannya untuk menjamin bahwa informasi publik mempunyai pengaruh umpan balik bagi kinerja pemerintah. Sehingga dengan demikian transparansi mendorong masyarakat untuk menekankan pemerintah untuk memberikan layanan. Aktivitas ini melibatkan adanya audit atau pemeriksaan atas kinerja keuangan pemerintah. Contohnya indikator transparansi secara administratif, yaitu ketentuan dan pemindahan hakim dilakukan melalui proses yang transparan dan konstitusional. Contoh yang lainnya yaitu adanya lembaga ombudsman yang berjalan dengan baik serta pemberian anggaran. Kemudian yang terakhir ada indikator partisipasi. Nah, partisipasi ini memiliki banyak dimensi yang dibuat untuk memberikan adanya lembaga pengelolaan, pemilihan umum yang independen, serta adanya mekanisme untuk konsultasi secara reguler antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan untuk program dan kebijakan perekonomian dan sosial serta bagi masyarakat miskin. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya sarana e-government dan jejaring komunitas. Kemudian selanjutnya dimensi inti dan pengukurannya yang selanjutnya ada indikator ekonomi, di mana pendekatan untuk mengevaluasi tata kelola sektor publik secara lebih mendalam dari perspektif perekonomian dan dilakukan dengan mengumpulkan dan memonitor pada beberapa variabel, di antaranya yaitu independensi bank sentral. Independensi bank sentral ini diperoleh secara kualitatif, yaitu dari sarana dan tujuan bank sentral, struktur formal dan pembuatan kebijakan, persyaratan kantor pusat bank sentral, pembatasan pemberian pinjaman kepada pemerintah.
Dan yang kedua, adanya besarnya pemberian pinjaman kepada sektor swasta berapa persen dari gross domestic product. Yaitu kemudian ada jumlah tabungan berapa persen dari gross domestic product, dan yang terakhir ada jumlah investasi berapa persen dari gross domestic product. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan dan implementasi tata kelola organisasi yang baik. Menurut Ngobo dan Fonda pada 2012, di mana mereka melakukan penelitian di 21 negara Afrika untuk melihat hubungan antara good governance dengan profitabilitas dan perusahaan di Afrika, hasilnya itu menunjukkan bahwa good governance itu dapat mengurangi ketidakpastian transaksi dan biaya produksi perusahaan, serta akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan juga good governance ini itu mengurangi variabilitas kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, serta menjadikan investasi yang hasilnya tinggi serta resikonya rendah. Akhirnya, Ngobo dan Fonda pada 2012 itu menemukan bahwa peran good governance ini itu tergantung pada tingkat pendapatan dari masing-masing negara. Bila tingkat pendapatan rendah, maka perbaikan pada tata kelola sektor publik lebih mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan dibandingkan jika tingkat pendapatannya lebih tinggi. Good governance ini lebih penting bagi stabilisasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada negara-negara yang peringkat good governance-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang peringkat good governance-nya yang lebih rendah. Selanjutnya ada Ghani 2012 melakukan penelitian di 99 negara berkembang perihal hubungan antara good governance dan emisi karbon dioksida. Dalam penelitian ini, dimensi dari good governance di sektor publik terdiri dari stabilitas politik, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, penegakan hukum, serta pengawasan terhadap korupsi. Dimensi ini itu merupakan variabel independen, sedangkan emisi karbon dioksida merupakan variabel dependen. Hasil penelitian menyatakan bahwa stabilitas politik, penegakan hukum, serta pengawasan korupsi berkorelasi secara negatif dan signifikan dengan keberadaan emisi karbon dioksida per penduduk. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa perdagangan yang terbuka serta besaran ukuran industri berkorelasi secara kuat dengan keberadaan emisi karbon dioksida. Penelitian lainnya yaitu dari Mangistu dan Andikari pada 2011 itu melakukan penelitian dengan menguji pengaruh dari good governance sektor publik, yaitu ada 6 komponen terhadap arus masuk investasi langsung dari luar negeri di 15 perekonomian negara Asia pada periode 1996 sampai 2007. Hasil penelitian ini itu menyatakan bahwa 5 dari 6 komponen dari good governance sektor publik, yaitu stabilitas politik, tidak adanya kekerasan, pemerintah yang efektif, penegakan hukum, serta pengawasan korupsi merupakan faktor yang penting dalam menentukan arus masuk investasi langsung dari luar negeri. Namun penelitian tidak menemukan bukti bahwa hak suara, pertanggungjawaban, serta peraturan yang berkualitas akan menentukan arus masuk investasi langsung dari luar negeri. Penelitian ini juga menyatakan bahwa keberadaan sumber daya manusia, infrastruktur, tingkat bunga pinjaman, serta tingkat pertumbuhan GDP juga memberikan pengaruh terhadap arus masuk investasi langsung dari luar negeri. Sehingga penelitian ini itu menyimpulkan bahwa suatu negara yang dapat meningkatkan lingkungan tata kelola governance environment yang secara umum akan menarik investasi langsung dari luar negeri lebih banyak daripada menutup-nutupi kekurangannya serta kualitas hak suara, pertanggungjawaban, dan peraturan. Dan yang terakhir itu penelitian dari Taliyang dan Jusop pada 2011 itu melakukan penelitian tentang hubungan antara pengungkapan modal intelektual dengan struktur corporate governance dengan sampel perusahaan yang go publik di Malaysia. Variabel yang diuji sebagai variabel independen itu terdiri dari berbagai bentuk struktur corporate governance, yaitu komposisi dewan komisaris, peran ganda,
besaran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit. Jumlah sampel itu sebesar 105 perusahaan go publik di Malaysia. Hasil dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa hanya frekuensi pertemuan komite audit yang berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual pada laporan tahunannya, namun luasnya pengungkapan modal kapital relatif itu rendah, yaitu hanya 3,45%. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan di Malaysia menyadari pengungkapan modal kapital, namun mereka tidak paham tentang bagaimana mengukur, melaporkan, serta mengungkapkan informasinya pada laporan tahunan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.